Halo guys, balik lagi di channel aku Daniel Girsang. Jadi aku di Jepang itu udah 2 tahun dan ini jalan tahun ketiga. Pekerjaan aku itu di bidang konstruksi ya teman-teman. Jadi aku mau curhat sama teman-teman semua tentang teman aku yang baru aja kabur. Ceritanya itu dia beda 3 bulan kayaknya sama aku duluan ke Jepang, baru dia nyusul. Jadi mereka ada bertiga satu perusahaan. Mereka itu bekerja di bidang Asiba, peranca bangunan ya. Peranca bangunan ya, yang kita tahu sendiri pekerjaan lapangan itu, pekerjaan peranca bangunan itu berat, ngangkatin besi di ketinggian juga. Apalagi musim panas kayak gini ya teman-teman. Musim panas di Jepang ini nggak sama kayak di Indonesia, lebih panas lagi di Jepang. Kadang mau sampai 38 derajat, 35 derajat, 37. Akhir-akhir ini sekitar segitulah. Mereka itu bekerja di bidang konstruksi Asiba ya, peranca bangunan. Jadi tiba-tiba dengar kabar dari teman-teman yang lain bahwasanya mereka itu kabur di awal. Di awal mereka itu bilangnya kabur, nggak tahu kemana kan. Jadi seiring berjalannya waktu, masih dengar kabar begitu aja terus kan. Tiba-tiba dengar kabar dari teman lagi, mereka udah sampai di Indonesia, udah balik ke Indonesia. Jadi yang mau aku sampaikan sama teman-teman itu, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa ada yang pulang gitu, ada yang nggak betah gitu di Jepang? Buat teman-teman yang masih di LPK, saran aku, kalian pikir-pikir dulu kalau mau kerja di bidang lapangan ya, konstruksi. Ya memang sih kerja gimana pun itu berat ya kan, mau kerja apapun berat. Tapi yang harus kalian tahu bahwa kerja di bidang konstruksi itu kita bukan cuman beradaptasi dengan pekerjaan kita gitu. Cuaca juga, kalau musim panas kepanasan, kalau musim dingin kedinginan. Belum lagi ngadepin orang-orang Jepangnya yang kasar-kasar ngomongnya gitu kan. Buat teman-teman yang masih di LPK, pikir-pikir dulu kalau dapat job konstruksi ya. Bukan aku bilang jangan pilih itu, bukan. Jadi kalian harus bisa pertimbangkan lagi gitu. Kalau memang tekad kalian sudah bulat, sudah kuat, sudah yakin kalian dengan pekerjaan itu, ya ambil aja gitu. Tapi usahakan kalian harus bertanggung jawab. Karena apa? Kalau kita udah sampai di Jepang kan, kalau nggak kita selesaiin 3 tahun itu sayang. Kenapa? Gitu. Karena sedangkan 3 tahun aja nih kita kerja di Jepang gitu, nggak cukup gitu loh. Ibaratnya dibilang masih pemanasan lah gitu. Apalagi yang cuman 1 tahun gitu, 1,5 tahun gitu kan. Kebetulan teman aku yang pulang itu 1,5 tahun sih masihan di Jepang. Jadi mereka sekarang sudah di Indonesia dan katanya itu mau balik lagi ke Jepang, mau ngambil Toko Tegino katanya. Jadi bukan Kensuse, mungkin mau ngambil job pabrik lah mungkin ya, kurang tahu sih kalau itu. Jadi itu tadi, kerja di bidang konstruksi itu gimana ya dibilangnya, betul-betul berat gitu loh teman-teman. Betul-betul berat, serius. Panas kepanasan kita, dingin kedinginan. Apalagi kalau di musim panas seperti ini tuh, kepala pusing, kerjaan juga berat, belum lagi ngadepin orang Jepangnya yang masih nyuruh-nyuruh aja. Jadi aku ceritain ini sama kalian biar ada gambaran sama kalian gimana kerjaan di Jepang itu ya. Dan yang pulang itu teman aku bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, bukan. Ada sekitar 6 orang ya. Mulai dari aku tahun pertama di sini ada aja dengar teman-teman yang pulang. Jadi kenapa aku bisa bertahan? Jadi kebetulan aku sekalian juga ini cerita sama kalian. Kebetulan aku sendirian di perusahaan ini ya. Kebetulan aku sendirian di perusahaan ini, orang asing. Biasanya kan dari yang kita dengar-dengar itu dari orang yang kerja di Jepang, biasanya kan perusahaan itu kan ada orang
Indonesianya, ada orang Vietnamnya gitu. Jadi kebetulan aku di sini pertama kali perusahaan ini ngambil orang luar negeri, dan itu cuma aku sendiri dari Indonesia. Kenapa aku bisa bertahan sampai sejauh ini? Mungkin itu tadi ya, tahun pertama aku memang mau pulang guys, serius teman-teman, serius lah, memang mau pulang aku. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin pekerjaan juga udah mulai bisa gitu. Kalau dulu masih diajar-ajarin kerja kan, pas baru datang ke Jepang. Sekarang udah kayak dibiarkan lah gitu, udah dilepas lah gitu, kita kerja sendiri. Tapi gimana ya, kita nggak lepas dari perintah mereka gitu. Ya namanya juga kita kerja di luar negeri ya kan, bukan di negara kita gitu. Apalagi bahasa kita kalau terbatas gitu, kita Nihongonya, bahasa Jepangnya kurang gitu, siap-siap lah kena marah-marahin. Lumayan kalau kita pas dimarah-marahin itu kita nggak ngerti apa yang dia bilang kan. Kalau kita ngerti, sakit hati pasti. Jadi usahakan juga mental kita harus kuat, fisik kita harus kuat, gitu ya. Pemahaman kita, cara menghafal kita juga harus cepat gitu loh. Kalau enggak dimarah-marahin terus. Mungkin teman-teman aku yang pulang itu juga karena itu. Dari yang aku tahu ya, bahasa Jepang mereka juga kurang. Jadi mungkin sering dimarah-marahin lah gitu ya. Mungkin mentalnya nggak tahan lah gitu atau gimana, kurang tahu juga.